Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan tidak ada aral suatu apapun. Baiklah anak-anak, dalam versi yang berbeda Bapak mencoba masih menyampaikan materi di bab pertama pelajaran PPKN di kelas 8 ini, dan harapan dengan versi yang berbeda ini kalian akan lebih memahami dan lebih menyerap tentang materi pembelajaran. Adapun yang akan Bapak sampaikan adalah di bab pertama, yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menjelaskan kedudukan Pancasila, menyebutkan fungsi Pancasila dalam negara, dan membedakan kedudukan dan fungsi Pancasila. Sudah siap? Hayo, kita mulai. Hayo, hidup berPancasila. Arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Anak-anak, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memperkenalkan istilah atau nama Pancasila untuk yang pertama kalinya, karena menurut beliau bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad, terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Adapun Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Itu dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara umum, peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Nah, hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Semua diatur oleh Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya, yang dimaksud adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Kemudian, yang berikutnya adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang dimaksud di sini anak-anak bahwa Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Tentu berbeda karena kita Pancasila dan bangsa yang lain dasarnya berbeda dengan kita, ideologi maupun pandangan hidupnya. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dan dari segala sumber hukum. Apa itu maksudnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? Bahwa Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya semua hukum, perundang-undangan, peraturan yang ada di Indonesia ini tidak boleh menyimpang dari Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur.
Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkan Pancasila oleh sebuah panitia PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu sebenarnya adalah mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat, maka disebut sebagai perjanjian luhur, walaupun diwakilkan pengesahannya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI bertanggal berapa? Ya, tanggal 18 Agustus 1945. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Ini mengandung arti bahwa Pancasila itu merupakan cita-cita bangsa yang memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Itulah cita-cita Indonesia yang tertuang di dalam Pancasila. Dan yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Artinya pelaksanaannya harus pas, tidak boleh ada unsur tambahannya lain, tetap murni dan konsekuen, artinya sesuai apa yang kita lakukan sesuai dengan Pancasila. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Pembangunan yang ada tidak boleh menyimpang dari tujuan utama dari Pancasila. Anak-anak, setelah kalian memahami arti dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia, coba lakukan hal-hal berikut ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian. Yang pertama, kalian membuat resume atau ringkasan tentang arti dan kedudukan Pancasila, arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila dalam buku tulis ya. Nanti bisa kalian foto dan kirim ke Bapak. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. A. Apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia? B. Apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? C. Siapakah yang dimaksud dengan the founding father yang merumuskan Pancasila itu? Dan yang D, seperti apakah fungsi Pancasila bagi kehidupan bernegara? Nah, semua yang tertera ini kalian bisa tulis dalam buku tulis, kemudian kalian foto. Jangan lupa hasilnya baik resume maupun hasil jawabannya kalian kirim ke Google Classroom seperti biasa. Jangan sampai terlewatkan. Di kolom komentar pribadi kalian tulis nama kalian yang jelas. Terima kasih. Sampai di sini anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.